Sakit Ilagaligo adalah rumah sakit dengan akreditasi paripurna yang memiliki visi menjadi rumah sakit rujukan dengan pelayanan profesional dan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah AM Dekep NDH 11, Jabatan Bidan Terampil di Rumah Sakit Ilagaligo, Kabupaten Luwu Timur. Saya adalah peserta latsar CPNS gelombang ketiga angkatan ke-11. Di video ini saya akan memperlihatkan laporan aktualisasi saya yang berjudul PIKAT, Pijat Oksitosin Tingkatkan ASI, peningkatan keterampilan ibu postpartum dan suami atau keluarga, tentang pentingnya pijat oksitosin untuk produksi ASI, dan relaksasi di ruang Mahalona 5 Rumah Sakit Ilagaligo tahun 2026. Aktualisasi ini dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari sampai 7 April 2026. Adapun kegiatan aktualisasi yang telah berhasil dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, penyusunan dan pembuatan media edukasi visual PIKAT ASI. Tahapan kegiatan pertama, menyusun materi edukasi. Menyusun materi edukasi yang sesuai dengan kebutuhan pasien untuk memudahkan dalam memahami edukasi yang akan diberikan berdasarkan pedoman yang berlaku sehingga informasi yang diberikan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nilai berakhlak di sini yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel. Tahapan kedua, mengkonsultasikan kepada mentor dan coach terkait konsep leaflet dan video edukasi, di mana saat berkonsultasi kita harus bersikap sopan, ramah, dan menjunjung tinggi etika, terbuka terhadap masukan yang akan diberikan, serta bertanggung jawab atas konsep edukasi yang dibuat dan meminta persetujuan mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas. Nilai berakhlak pada tahapan kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ketiga, membuat desain leaflet dan mencetak leaflet. Membuat leaflet dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh ibu postpartum dan suami, serta bertanggung jawab atas rancangan yang dibuat. Nilai berakhlak pada tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Keempat, membuat media edukasi digital pendukung dalam bentuk video yang dibuat dalam bentuk QR Code. Nilai berakhlak di tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan kedua, konsultasi dengan kepala ruangan mengenai pemberian edukasi tentang pijat oksitosin. Nilai berakhlak di tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahapan kedua, meminta persetujuan pasien tentang pijat oksitosin yang akan dilakukan. Meminta persetujuan bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, melainkan proses komunikasi untuk memastikan pasien paham sebelum memutuskan. Nilai berakhlak di tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan ketiga, menyampaikan edukasi tentang pijat oksitosin dengan menggunakan leaflet dan video edukasi, di mana materi edukasi yang disampaikan berdasarkan panduan medis yang benar. Leaflet serta video edukasi dibuat dengan visual yang menarik dan mudah dipahami. Nilai berakhlak di sini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga, tahapan pertama, mempersiapkan alat dan bahan, memastikan alat yang digunakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Nilai berakhlak di tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Tahapan kedua, mengatur posisi yang nyaman untuk ibu. Dengan posisi yang nyaman, ibu nifas akan merasa lebih rileks sehingga pijatan akan memberikan hasil yang optimal. Nilai berakhlak di tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan ketiga, melakukan pijat oksitosin kepada ibu postpartum. Pijat oksitosin dilakukan dengan teknik yang benar, prosedur yang aman, dan mematuhi SOP untuk memastikan keamanan ibu.
Manfaat kegiatan aktualisasi pijat oksitosin pada ibu nifas khususnya melibatkan suami memiliki manfaat yang sangat signifikan baik secara fisik maupun psikologis yang mendukung masa menyusui dan pemulihan pasca persalinan. Nilai berakhlak di tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan keempat, evaluasi efektivitas pelaksanaan pijat oksitosin. Tahapan pertama, mengobservasi cara pelaksanaan pijat oksitosin yang dilakukan oleh suami atau keluarga. Melakukan observasi dengan seksama dan teliti dan memperhatikan cara pijat oksitosin yang tepat untuk hasil yang optimal. Nilai berakhlak di tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kedua, menanyakan kepada pasien tentang kelancaran produksi ASI. Proaktif dalam memantau kondisi kesehatan ibu menyusui sebagai bagian dari pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Nilai berakhlak di tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan adaptif. Saya merasa ada perubahan terhadap ASI saya yang kemarinnya itu agak sedikit menjadi pengeluarannya agak sudah banyak. Tahapan ketiga, mencatat hasil evaluasi pijat oksitosin yang dilakukan oleh suami. Melakukan pencatatan hasil evaluasi secara jujur, akurat, dan sesuai fakta, serta menjaga kerahasiaan data pasien. Nilai berakhlak di tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan adaptif. Ini adalah matriks rekapitulasi nilai-nilai dasar berakhlak dengan total nilai 92. Kesimpulan, penerapan PIKAT pijat oksitosin tingkatkan ASI menjadi langkah strategis non-farmakologis yang sangat efektif untuk meningkatkan produksi ASI, sekaligus memberikan efek relaksasi yang selaras dengan misi ke-1 dan ke-2 Rumah Sakit Ila Galigo, yaitu memberikan pelayanan prima dan meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme melalui pengembangan SDM yang berkelanjutan. Selama pelaksanaan aktualisasi, beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya dari sisi suami di mana seringkali tidak memahami teknik pijat yang benar, dan dari sisi ibu nifas, posisi yang tidak nyaman terutama pasca operasi sesar, ibu sering merasa sakit atau canggung saat duduk membungkuk untuk dipijat. Adapun rencana tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program, yang pertama, integrasi ke dalam SOP ruangan, penyuluhan kelompok terjadwal, optimalisasi pojok laktasi, monitoring pasca rawat secara daring, dan melakukan pelatihan per grup dengan teman sejawat. Itulah tadi laporan aktualisasi dan habituasi dari saya. Terima kasih.